kita masuk ke bagian akhir teman-temannya. Tips seorang penulis dalam menggunakan simbolisasi. Ini saya kayaknya sih cukup sederhana, jadi nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut, tapi saya coba bacakan ya teman-teman ya. Ada 12 tips. Yang pertama adalah pahami tema dan juga pesan utama, yaitu tadi ketika kita akan buat simbolisme ya kita harus pahami tema utama dari novel kita ya, jangan sampai yang kita sampaikan itu meleset ya, simbolisme yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan temanya, sehingga ya pemahaman pembaca juga bisa meleset gitu. Kemudian yang kedua adalah kenali audiens kita ya, itu tadi audiens kita apakah audiens yang cukup cerdas bisa membaca hal yang tersembunyi dari simbolisme kita, ataupun mungkin audiens pembaca yang tidak bisa mendalami suatu simbolisme itu terlalu jauh gitu. Makanya kalau situasi yang begitu kita harus membuat simbolisme yang sederhana gitu. Tapi kalau tadi pembaca kita adalah pembaca yang cerdas ya, kita bisa menggunakan simbolisme yang kompleks ya, simbolisme yang luas gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gunakan simbolisme dengan kejelasan ya, kejelasan tertentu. Itu tadi teman-teman, jangan sampai kita membuat simbolisme tapi dimaknai berbeda oleh pembaca kita ya. Makanya kita harus gunakan simbolisme itu dengan kejelasan ya. Jadi ya, simbolisme yang mudah dipahami oleh pembaca kita, walaupun juga disesuaikan dengan tingkat kecerdasan pembaca kita dalam membaca suatu novel dengan simbolisme ya. Itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan konteks dan budaya, yaitu tadi jangan sampai misalnya simbolisme yang kita pergunakan itu keluar konteks ya, tidak dipahami secara baik oleh pembaca kita, ataupun justru bertentangan dengan budaya sehingga bisa menimbulkan kontroversi ya. Jadi ya kita harus hati-hati lah, kita menjaga keseimbangan antara penggunaan simbolisme dengan keterkaitan konteks dan juga dengan keterkaitan budaya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan kita harus menggunakan simbol-simbol yang sifatnya personal ataupun unik ya. Jadi ya itulah ya teman-teman, kita jangan terlalu banyak menggunakan simbolisme yang terlalu umum ya. Seperti tadi saya bilang, wajahmu seperti rembulan, itu sudah terlalu umum ya, sudah tanda petik, sudah basi ya. Makanya kita harus cari bentuk-bentuk yang lain dari penggunaan simbolisme di dalam novel kita gitu. Kemudian yang ketujuh aja tadi teman-teman, jangan berlebihan ya. Jadi kita boleh menggunakan beberapa, jadi saya jelaskan ya 12 jenis simbolisme. Kita bisa menggunakan beberapa jenis simbolisme yang tadi saya jelaskan, tapi jangan semuanya 12-12-nya dimasukkan dalam novel ya, karena itu nanti akan pertama membuat novel kita menjadi terlalu kompleks, yang kedua bisa jadi membingungkan pembaca kita ya. Makanya ya kita seperlunya saja, secukupnya saja lah. Ibaratnya kita seperti menggunakan garam dalam sayur ya, kita garam itu penting untuk membuat sayur kita menjadi rasanya lebih enak ya, tapi ya dalam batas tertentu, jangan berlebihan gitu. Kemudian yang ke-8 dia perhatikan detail ya. Jadi ya teman-teman juga harus lihat nih detail simbolisme yang kita menggunakan itu akan seberapa detail, seberapa luas menggambarkan makna yang ingin kita sampaikan gitu. Kita juga harus perhatikan detail tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan takut eksperimen ya, itu ya, karena kita menggunakan simbolisme kan ya tadi 12 yang saya jelaskan tadi pun itu bisa divariatif ya. Kita menggunakan kombinasi yang macam-macam, itu kita harus bereksperimen simbolisme mana yang paling menarik bagi pembaca gitu ya. Nah, kemudian tips yang ke-10 adalah ya teman-teman ya juga harus ini ya melakukan perencanaan sejak awal ya. Jadi teman-teman jangan membuat simbolisme itu di tengah-tengah teman-teman menulis baru menentukan simbolisme tertentu yang dipergunakan dalam novel ya. Itu bisa jadi nanti tidak nyambung, bisa jadi menjadi garing misalnya, atau bahkan bisa jadi membingungkan ya. Makanya kita dari awal harus menentukan bagian-bagian mana dari novel kita yang akan kita buat simbolismenya seperti apa gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan simbolisme yang multidimensi ya. Jadi ya tadi teman-teman, kalau multidimensi kan berarti saya tadi udah jelaskan 12 jenis dari simbolisme ya. Kita bisa pergunakan sebagian dari 12 tadi itu dalam satu novel itu. Jadi berarti kan multidimensi ya. Tapi tetap teman-teman harus hati-hati ya ketika menggunakan banyak simbolisme, apalagi yang simbolisme yang sifatnya multidimensi, yaitu jangan terlalu komplikatif ya, jangan terlalu membingungkan pembaca gitu, sehingga akan mengurangi minat pembaca gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus perhatikan umpan balik ya, artinya feedback
misalnya ada masukan, oh simbolisme yang digunakan tuh terlalu kompleks, terlalu susah untuk dipahami, ya itu kan berarti ada masalah kan dalam simbolisme kita gitu. Jadi